Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Dalam lembaran Primbon Jawa kuno, weton pahing tidak pernah ditulis sebagai weton biasa. Ia selalu ditempatkan pada bagian yang berat, bagian yang tidak dibaca sembarangan, karena menyangkut garis hidup, garis darah, dan garis rezeki seseorang. Primbon menyebut pahing sebagai weton dengan watak panas bercahaya, bukan panas yang meledak-ledak, melainkan panas yang menggerakkan kehidupan. Panas yang membuat seseorang tidak bisa diam, selalu berpikir, selalu mencari jalan, dan selalu merasa hidupnya harus lebih dari sekadar cukup. Secara batin, weton pahing lahir dari pertemuan dua unsur kuat, api dan angin. Api melambangkan dorongan, keberanian, dan tekad untuk menembus batas. Angin melambangkan kecerdikan, keluasan, dan kemampuan membaca arah perubahan. Ketika dua unsur ini bersatu, Primbon menyebutnya sebagai jiwa penggerak rezeki. Inilah sebabnya orang pahing seringkali tidak puas dengan keadaan. Hidup tenang justru membuat batinnya gelisah. Mereka seperti selalu dipanggil untuk bergerak, mencoba, dan mengambil risiko. Dalam Primbon, kegelisahan ini bukan kutukan, melainkan tanda bahwa jalur hidupnya memang berada di wilayah usaha dan perniagaan. Kitab Primbon Jawa kuno bahkan menyebut bahwa weton pahing termasuk weton yang membawa getaran sandang pangan, artinya kehadirannya berhubungan langsung dengan aliran rezeki. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Tidak jarang, keluarga atau lingkungan sekitar orang pahing ikut terangkat kehidupannya ketika pahing tersebut mulai bergerak. Namun Primbon juga mencatat satu hal penting. Rezeki orang pahing tidak selalu langsung terlihat. Pada masa muda, banyak pahing yang hidupnya terasa berat, serba kurang, sering diremehkan, dan seolah selalu terlambat dibanding orang lain. Tetapi Primbon menyebut fase ini sebagai masa pembakaran, yaitu masa ketika jiwa pahing ditempa agar kuat menampung rezeki besar. Dalam istilah Jawa kuno tertulis, pahing iku geni sing didhelikake. Artinya, pahing adalah api yang disembunyikan. Ia tidak langsung menyala terang, tetapi ketika waktunya tiba, cahayanya tidak bisa dipadamkan. Orang pahing seringkali tidak sadar bahwa dirinya membawa aura pengundang peluang. Ketika ia duduk, orang datang. Ketika ia membuka usaha, pembeli mengikuti. Bahkan ketika ia hanya membantu orang lain, jalan rezekinya sendiri justru terbuka. Primbon menyebut ini sebagai rezeki yang bergerak mengikuti jiwa, bukan sekadar hasil kerja fisik. Karena itulah, dalam Primbon Jawa kuno, weton pahing sering dihubungkan dengan garis keturunan penarik rezeki. Leluhur mereka dipercaya pernah hidup di jalur dagang, pelayaran, atau penghubung antar manusia. Warisan itu tidak berupa harta, tetapi berupa daya hidup yang terus mengalir hingga ke anak cucu. Bab ini adalah pembuka, karena tanpa memahami hakikat weton pahing, seseorang tidak akan mengerti mengapa di bab-bab selanjutnya disebutkan bahwa pahing bisa dagang apa saja dan tetap laris. Semua itu bukan kebetulan, melainkan jejak takdir yang sudah ditulis sejak kelahiran. Dalam Primbon Jawa kuno, kekayaan tidak selalu dilihat sebagai hasil kerja semata. Ada jenis kekayaan yang disebut sebagai turun-temurun secara batin, mengalir melalui garis darah, bukan melalui warisan harta. Dan disinilah weton pahing mulai disebut secara khusus. Primbon mencatat bahwa banyak orang weton pahing berasal dari terah leluhur pembuka jalan hidup orang lain. Leluhur ini bisa berupa pedagang keliling, penghubung antar kampung, pelaut, perantara dagang, atau orang-orang yang hidupnya berada di jalur keluar masuk rezeki. Mereka mungkin tidak dikenal kaya raya, namun selalu tidak pernah kekurangan. Dalam istilah Jawa, garis ini disebut terah panyambung rezeki. Artinya, keturunan mereka membawa kemampuan batin untuk menyambungkan rezeki dari satu tangan ke tangan lain. Karena itulah, orang pahing seringkali tidak sadar bahwa dirinya berada di tengah perputaran rezeki, bukan di pinggirnya.
Primbon menyebut satu ciri khas yang hampir selalu muncul pada Pahing. Rezeki mereka sering datang setelah membantu orang lain. Bukan karena mengharap imbalan, melainkan karena secara batin, jalur hidup Pahing memang diciptakan sebagai penggerak aliran, bukan penimbun. Inilah sebabnya banyak Pahing yang hidupnya terasa naik turun. Kadang berada di bawah, kadang melonjak naik secara tiba-tiba. Dalam Primbon, ini bukan ketidakstabilan, melainkan irama aliran rezeki leluhur yang memang bergerak dinamis. Kitab Jawa kuno juga menyebut bahwa keturunan penarik rezeki hampir selalu diuji secara batin lebih dulu. Mereka sering mengalami hidup pas-pasan meski bekerja keras, membantu orang tapi dilupakan, diperlakukan tidak adil oleh keluarga atau rekan, merasa selalu memberi tapi jarang menerima. Namun justru disinilah rahasianya. Primbon menuliskan bahwa rezeki besar hanya akan menetap pada Pahing yang hatinya tidak kering. Ujian itu berfungsi membersihkan niat, agar saat rezeki besar datang, ia tidak berubah menjadi orang yang lupa diri. Ada kalimat kuno yang jarang dibacakan, namun sangat kuat maknanya. Sing narik rezeki, kudu resik atine. Artinya, penarik rezeki harus bersih hatinya. Karena itu, ketika orang Pahing mulai berdagang atau membuka usaha, sering terjadi hal aneh namun nyata. Tempat yang tadinya sepi menjadi ramai. Dagangan yang terlihat biasa saja tiba-tiba laku. Bahkan orang lain ikut kecipratan rezeki ketika berada di dekatnya. Dalam Primbon, ini disebut rezeki ikut berteduh. Namun Primbon juga mengingatkan bahaya besar bagi keturunan penarik rezeki. Jika mereka berubah menjadi tamak, pelit, dan menutup pintu bagi orang lain, maka jalur rezekinya akan berbelok menjauh. Bukan hilang, tapi berpindah. Bab ini menegaskan satu hal penting. Orang weton Pahing bukan diciptakan untuk miskin. Namun mereka juga tidak bisa kaya dengan cara sempit. Kekayaan mereka hanya akan tumbuh jika alirannya tetap hidup. Dan di bab-bab selanjutnya, Primbon mulai membuka rahasia besar. Mengapa ketika Pahing berdagang, apapun yang dijual bisa laris, selama ia berjalan di jalur leluhurnya sendiri. Dalam Primbon Jawa kuno, tidak semua orang diciptakan untuk berdagang. Ada weton yang cocok bertani, ada yang cocok mengabdi, ada pula yang cocok memimpin. Namun weton Pahing ditempatkan pada jalur yang berbeda, jalur perputaran rezeki. Primbon tidak menyebut Pahing sebagai pedagang biasa, melainkan sebagai panyawijining laku, yaitu orang yang secara batin mampu menyatukan niat, kata, dan perbuatan. Inilah yang membuat dagangan orang Pahing sering terasa hidup. Bukan karena barangnya istimewa, tapi karena energi penjualnya menyatu dengan apa yang dijual. Orang Pahing sering tidak sadar bahwa ketika ia berdagang, ia tidak sekadar menawarkan barang, tetapi juga memberikan rasa aman secara batin kepada pembeli. Primbon menyebut aura ini sebagai panglipur rejeki, yaitu ketenangan yang membuat orang merasa yakin tanpa dipaksa. Inilah sebabnya, orang Pahing seringkali tidak pandai promosi, tapi pembelinya datang sendiri. Tidak banyak bicara, tapi ucapannya dipercaya. Tidak menekan orang, tapi orang membeli dengan ikhlas. Dalam Primbon Jawa, ini disebut laris amarga watak, bukan laris karena trik. Ada satu rahasia besar yang jarang dibahas. Dagangan orang Pahing laku karena niatnya tidak mengejar uang lebih dulu. Uang justru datang sebagai akibat. Ketika orang Pahing berdagang dengan niat membantu, melayani, dan memberi manfaat, Primbon menyebut bahwa alam ikut membuka jalan. Pelanggan dipertemukan, rezeki dipertautkan, dan hambatan diperingan. Itulah sebabnya dagangan kecil bisa bertahan, bahkan tumbuh pelan tapi pasti. Primbon juga mencatat bahwa orang Pahing memiliki kepekaan batin tinggi. Mereka bisa merasakan kapan waktu tepat membuka usaha, kapan harus menahan stok, kapan harus berpindah arah dagang. Meski tidak selalu disadari, keputusan orang Pahing sering tepat sasaran. Dalam istilah Jawa, ini disebut krungu tanpa kuping, weruh tanpa meripat, mendengar tanpa telinga,
melihat tanpa mata. Namun Primbon juga memberi peringatan keras. Jika orang Pahing berdagang dengan niat menipu, mengurangi timbangan, memanfaatkan kelemahan orang, menjatuhkan pesaing, maka larisnya akan berhenti mendadak. Bukan karena usaha jelek, tapi karena wataknya berbelok dari jalur hidupnya. Primbon menegaskan, orang Pahing tidak boleh dagang dengan hati sempit, karena rezekinya bergerak lewat kepercayaan. Itulah sebabnya, banyak orang Pahing yang terlihat sederhana, bahkan tidak memamerkan kekayaan, tapi usahanya awet. Pelanggan datang kembali, rekomendasi menyebar, dan rezeki mengalir pelan tapi panjang. Bab ini membuka satu kunci penting. Weton Pahing bisa dagang apa saja, asal dirinya tidak berubah dari watak aslinya. Begitu ia tetap jujur, sabar, dan eling, maka apapun yang disentuhnya punya potensi hidup. Dan di bab berikutnya, Primbon akan membongkar satu rahasia yang lebih dalam. Mengapa sebelum laris besar, orang Pahing hampir selalu diuji habis-habisan. Dalam Primbon Jawa kuno, ada satu hukum yang tidak tertulis namun selalu terjadi. Semakin besar rezeki seseorang, semakin berat ujian yang harus ia lewati lebih dulu. Dan weton Pahing termasuk weton yang ujiannya paling terasa di batin. Primbon menyebut fase ini sebagai waktu kobong, yaitu waktu dibakar. Bukan dibakar secara jasmani, tetapi dibakar kesabarannya, dibakar keikhlasannya, dan dibakar egonya. Inilah masa ketika orang Pahing sering merasa hidupnya tidak adil. Banyak Pahing yang mengalami fase. Usaha sudah dijalankan sungguh-sungguh, tapi tetap sepi. Sudah jujur, tapi justru kalah oleh yang curang. Sudah membantu orang, tapi malah dimanfaatkan. Sudah bersabar, tapi masalah datang bertubi-tubi. Dalam Primbon, semua ini bukan tanda gagal, melainkan tanda bahwa daya tampung rezekinya sedang diperbesar. Seperti bejana yang akan diisi air besar, ia harus diperkuat agar tidak pecah. Kitab Jawa kuno menulis dengan sangat halus. Sing kuat atine, sing abot rezekine. Artinya, yang kuat hatinya, yang berat rezekinya. Ujian terbesar orang Pahing biasanya bukan soal uang, tetapi soal rasa diremehkan. Banyak Pahing yang dipandang sebelah mata oleh keluarga, tetangga, bahkan oleh orang yang pernah ia bantu. Primbon menyebut ini sebagai ujian kerendahan hati. Jika pada fase ini orang Pahing menjadi pemarah, menyimpan dendam, mulai menipu demi bertahan, memutus silaturahmi, maka Primbon menyebut, rezeki besarnya akan tertunda. Bukan dibatalkan, tapi ditahan, sampai batinnya kembali lurus. Namun jika orang Pahing mampu bertahan, tetap jujur, tetap eling, dan tidak mengubah wataknya, maka satu demi satu tanda pembalikan nasib akan muncul. Bisa berupa, tiba-tiba bertemu orang yang tepat. Usaha kecil mulai dikenal. Pelanggan datang kembali tanpa dipanggil. Jalan yang dulu buntu, mendadak terbuka. Primbon menegaskan, momen ini sering datang diam-diam. Tidak disertai pesta, tidak disertai pengumuman, tapi terasa jelas di batin. Bebannya berkurang, jalannya terasa lebih ringan. Inilah tanda bahwa masa pembakaran sudah selesai. Api yang dulu menyakitkan, kini berubah menjadi cahaya penuntun. Dan pada titik inilah, orang Pahing mulai masuk ke fase yang disebut waktu teduh. Masa ketika rezeki tidak lagi lari, tapi mulai menetap. Bab ini penting, karena banyak Pahing yang gugur satu langkah sebelum garis ini terlewati. Mereka menyerah saat ujian mencapai puncaknya, padahal dalam Primbon disebut, ujian terberat selalu muncul tepat sebelum rezeki terbesar turun. Dalam Primbon Jawa kuno, weton Pahing dikenal sebagai weton yang cepat menarik rezeki, tetapi juga cepat kehilangan rezeki jika melanggar tata batin. Karena itulah, Primbon tidak hanya membicarakan cara datangnya kekayaan, tetapi juga cara menjaganya agar tidak bocor dari arah yang tidak disadari. Primbon menyebut, rezeki orang Pahing bukan rezeki yang bisa dipaksa. Ia datang karena keselarasan sikap hidup.
Begitu sikap itu rusak, alirannya pun berubah arah. Pantangan pertama yang paling keras disebutkan adalah, jangan meremehkan orang kecil. Primbon menulis, rezeki pahing sering datang melalui orang yang tampak lemah, miskin, atau tidak diperhitungkan. Ketika orang pahing bersikap tinggi hati, maka jalur ini tertutup. Rezekinya tidak hilang, tetapi berpindah ke orang lain yang lebih rendah hatinya. Pantangan kedua adalah kata-kata. Primbon Jawa sangat menekankan bahwa ucapan orang pahing memiliki daya. Jika ucapannya kasar, mengeluh berlebihan, atau sering memaki nasib, maka kata-kata itu menjadi paku yang menutup pintu rezeki. Sebaliknya, tutur yang halus, jujur, dan menenangkan akan memperkuat daya tariknya. Ada kalimat kuno yang ditulis tebal dalam primbon, cangkem iku lawang. Mulut adalah pintu. Pantangan ketiga adalah menutup diri dari silaturahmi. Orang pahing yang terlalu menarik diri, memutus hubungan, atau menyimpan dendam lama akan merasakan rezekinya seret tanpa sebab yang jelas. Dalam primbon, ini disebut aliran tercekik, karena jalur rezekinya memang hidup dari hubungan antar manusia. Pantangan keempat adalah niat menjatuhkan orang lain dalam usaha. Primbon dengan tegas menyebut, jika orang pahing berdagang dengan niat mengalahkan, bukan melayani, maka larisnya akan bersifat sementara. Uang memang datang, tapi cepat habis, cepat bocor, dan tidak menetap. Pantangan kelima adalah melupakan asal-usul dan leluhur. Primbon percaya, keturunan penarik rezeki selalu dijaga oleh doa dan laku hidup leluhur. Ketika orang pahing hidup sombong, lupa diri, dan merendahkan nilai-nilai lama, maka pagar batinnya melemah. Bukan karena leluhur marah, tetapi karena ia sendiri keluar dari jalurnya. Primbon juga mengingatkan satu hal yang sering dianggap sepele. Jangan menutup pintu rumah atau tempat usaha terlalu lama. Secara lahir terlihat biasa, namun secara batin dipercaya sebagai simbol menutup rezeki. Orang pahing dianjurkan membuka pintu pagi hari dengan niat baik, meski hanya sebentar, sebagai tanda kesiapan menerima rezeki. Semua pantangan ini bukan untuk menakuti, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Karena primbon menegaskan, orang pahing bisa kaya besar, tetapi hanya jika ia eling, sabar, dan tahu batas. Bab ini adalah pagar. Tanpanya, kekayaan yang datang di bab berikutnya tidak akan menetap. Dan disinilah banyak orang pahing gagal, bukan karena kurang usaha, tetapi karena lupa menjaga sikap saat rezeki mulai berdatangan. Dalam primbon Jawa kuno, tidak semua rezeki diciptakan untuk singgah sebentar. Ada rezeki yang datang untuk menetap, mengakar, dan menghidupi bukan hanya satu orang, tetapi satu keluarga, bahkan satu garis keturunan. Dan weton pahing termasuk weton yang ditakdirkan mengalami fase ini, jika ia mampu melewati seluruh laku hidupnya. Primbon menyebut fase ini sebagai waktu mapan, yaitu waktu ketika hidup tidak lagi dikejar-kejar oleh kekurangan. Bukan berarti masalah hilang, tetapi rezeki sudah menemukan rumahnya. Pada fase ini, orang pahing mulai merasakan perubahan halus namun nyata. Usaha yang dulu goyah menjadi stabil, penghasilan yang dulu bocor menjadi menetap, dan jalan hidup yang dulu gelap menjadi terang arahnya. Yang menarik, primbon menegaskan bahwa rezeki besar orang pahing tidak datang dengan ledakan, melainkan dengan ketenangan. Tidak selalu disertai pameran kekayaan, tetapi disertai rasa cukup yang dalam. Dalam istilah Jawa kuno, ini disebut cukup sing nguripi, cukup yang menghidupi, bukan menghabiskan. Pada fase ini, orang pahing sering tidak lagi panik menghadapi masalah, tidak mudah tergoda jalan pintas, tidak silau pada kekayaan orang lain, mulai menjadi tempat bergantung orang sekitar. Primbon menyebut, inilah tanda bahwa jiwa pahing sudah sejajar dengan rezekinya. Karena kekayaan yang terlalu besar bagi jiwa yang belum siap hanya akan membawa kehancuran. Maka ketika rezeki menetap, itu berarti batinnya sudah lulus ujian. Kitab Jawa kuno juga mencatat satu ciri penting. Saat rezeki besar menetap,
Orang Pahing mulai mengalirkan rezeki tanpa merasa berkurang. Membantu orang tidak lagi membuatnya takut miskin. Memberi tidak lagi terasa berat. Justru dari sanalah aliran rezeki makin kuat. Ada kalimat primbon yang sangat jarang dibacakan, namun menjadi penutup laku hidup Pahing. Rezeki sing dienggo dalan, ora bakal entek. Rezeki yang dijadikan jalan hidup, tidak akan habis. Pada titik ini, dagang apapun yang dilakukan orang Pahing tidak lagi soal laris atau tidak, tetapi soal keberlanjutan. Usaha bisa diwariskan, nama baik bisa ditinggalkan, dan hidupnya menjadi contoh, bukan sekadar cerita. Primbon menegaskan, orang Pahing yang sampai pada fase ini tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Mereka yang dulu meremehkan akan melihat sendiri perubahannya. Bukan lewat kata-kata, tetapi lewat kenyataan hidup. Bab ini adalah penutup, karena setelah rezeki menetap, yang dijaga bukan lagi usaha, melainkan sikap. Selama orang Pahing tetap eling, rendah hati, dan setia pada jalur hidupnya, maka rezeki tidak hanya akan menetap, tetapi turun ke anak cucu. Dan disinilah primbon Jawa kuno menutup rahasianya. Weton Pahing bukan diciptakan untuk hidup pas-pasan. Ia diciptakan untuk menjadi jalur rezeki yang panjang. Jika pembahasan ini terasa mengena di batin Anda, silakan tekan like sebagai tanda terima kasih. Bagikan ke keluarga atau sahabat yang mungkin weton Pahing. Dan subscribe agar tidak tertinggal rahasia primbon Jawa kuno berikutnya. Semoga rezeki kita semua dimudahkan.